Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Ikoma Agus Darmiase, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri 5 Bubuk, Kabupaten Karangasem. Perkenalkan juga fasilitator saya Bapak Gede Yudi Sumertayase dan PP saya Bu Kadek Duyana Astriani. Hari ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Itu adalah menurut Arthur Auderhead. Nah, sekarang pembelajaran berdiferensiasi ini adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan yang pertama, tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Yang kedua, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, penilaian berkelanjutan. Jadi pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Implementasi di sini ada 5, yaitu mendefinisikan tujuan pembelajaran secara jelas. Yang kedua, menyesuaikan rencana pembelajaran sesuai kebutuhan belajar murid, kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang untuk murid. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif. Yang kelima, melakukan penilaian yang berkelanjutan. Nah, di sini untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, guru dapat menganalisis dan memetakan kebutuhan belajar murid yang terdiri dari 3 aspek, yaitu yang pertama itu kesiapan belajar murid. Apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini sesuai dengan pengetahuan atau keterampilan baru yang diajarkan? Yang kedua, minat belajar. Kecenderungan murid terhadap sesuatu penyesuaian pembelajaran dengan minat murid akan memberikan motivasi lebih kepada murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Cara yang dianggap murid paling baik bagi dirinya untuk belajar dipengaruhi oleh lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal dengan cara berikut. Nah, di sini guru dapat menerapkan 3 strategi berdiferensiasi secara tepat, yaitu yang pertama, diferensiasi konten. Guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan, kebutuhan, kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Yang kedua, diferensiasi proses. Guru perlu memvariasikan proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajarinya. Kemudian, yang ketiga, diferensiasi produk. Guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lalui. Nah, di sini konektivitas antar materi modul 2.1 di sini, pembelajaran berdiferensiasi di sini ada 4. Yang pertama 1.1 filosofi KHD, kemudian 1.2 nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga 1.3 visi guru penggerak, dan yang keempat 1.4 budaya positif. Semua akan mengacu ke profil pelajar Pancasila. Nah, berikut penjelasan keterkaitan antar materi. Yang pertama, 1.1 filosofi KHD. Menurut KHD, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sehingga manusia maupun anggota masyarakat, tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak merasa selamat dan bahagia. Nah, dikaitkan dengan 2.1 pembelajaran berdiferensi tentunya sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir pembelajaran murid melalui pemetaan kesiapan minat dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, kemudian keterkaitan yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Nah, di sini ada nilai guru penggerak, di sini ada 5, yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, kemudian berpusat pada murid.
Kemudian peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajar, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, dan menggerakkan komunitas praktisi. Keterkaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi tentunya sebagai seorang guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir pembelajaran murid melalui pemetaan kesiapan minat dan profil belajar hingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid tentunya. Nah, kemudian lanjut di keterkaitan 1.3 visi guru penggerak, guru dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Di sini yang pertama, buat pertanyaan terkait pemetaan kebutuhan belajar murid. Yang kedua, ambil pelajaran apa yang sudah pernah dilakukan. Yang ketiga, gali mimpi tentang kondisi ideal yang terjadi dalam proses pembelajaran. Yang keempat, jabarkan 3 strategi diferensiasi. Yang keempat, atur eksekusi dengan melakukan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Keterkaitan dengan antar materi pembelajaran berdiferensiasi tentunya masih sama. Sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir pembelajaran murid melalui pemetaan kesiapan minat dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang terakhir di 1.4 budaya positif ini keterkaitannya, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang universal yang dapat diterapkan di sekolah. Budaya positif ini diawali dengan adanya perubahan paradigma tentang teori kontrol yang selama ini mungkin saja guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku murid agar memiliki perilaku yang sesuai dengan guru harapkan. Guru membuat murid mereka dihargai dan memiliki keterkaitan dirinya dengan guru yang dan teman di kelas sehingga murid tersebut merasa bagian dari lingkungan sekolah atau di kelas. Nah, keterkaitannya di sini pembelajaran berdiferensiasi tentunya sebagai seorang guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir pembelajaran murid melalui pemetaan kesiapan minat dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, di sini yang di terakhir kesimpulan keterkaitan materi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodir keunikan pada setiap anak. Hal ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran harus berpihak pada murid. Ketika guru penggerak sudah memahami nilai-nilai dan perannya serta telah mampu menyusun visi yang berpihak pada murid, juga telah mampu menciptakan budaya positif di kelas dan sekolahnya. Maka ia mampu mengambil keputusan-keputusan logis yang menyesuaikan dengan pembelajaran di kelasnya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan belajar murid dengan keunikannya masing-masing yang biasa disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Demikian pemaparan saya kali ini. Saya akhiri dengan para Santi. Om Santi Santi Om.